Nama saya Reza Topobroto. Saya sendiri mempunyai latar belakang lawyer, memulai karir saya dari tahun 1997 di law firm Subagio, Jatim, dan Jarot, kemudian beralih menjadi in-house lawyer di beberapa perusahaan, di Procter & Gamble, Kraft Mondelez, Microsoft, Indosat Ooredoo, dan sekarang saya bekerja di Jameson Legal Tech, suatu perusahaan konsorsium marketing untuk legal technology, yaitu solusi teknologi untuk profesi lawyer. Pada hari ini, seperti janji kita, telah hadir tokoh-tokoh utama, para bintang-bintang kita untuk memberikan paparan mengenai hak kekayaan intelektual bagi startup yang akan dimoderatori atau dipandu dengan bintang utama juga, yaitu Mas Setiawan Atmojo atau Mas Iwan. Mas Iwan ini adalah seorang in-house lawyer yang berpengalaman selama belasan tahun di bidang telekomunikasi khususnya. Mas Iwan pernah menjadi Vice President Legal Head untuk teknologi, network, dan infrastructure di Indosat Ooredoo. Saat ini Mas Iwan bekerja sebagai Head Legal di Merca Carrier Indonesia. Mas Iwan dalam perjalanan karirnya telah mendapatkan penghargaan dari Asian Legal Business sebagai In-House Lawyer of the Year di tahun 2018. Luar biasa. Mas Iwan, monggo Mas, silakan perkenalkan para tamu-tamu kita, tokoh-tokoh kita hari ini. Silakan. Oke, terima kasih banyak Bang Reza atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mulai acara, pertama-tama mari kita panjatkan segala puji dan syukur atas hidayah kesehatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat mengikuti acara dari Swa Digital Legal Academy. Mas, suaranya kayaknya kecil ya? Apa saya aja yang dengarnya agak kecil? Ya. Suaranya kurang gede, Wan. Suaranya kurang gede. Sekarang? Halo? Masih kecil, kayak nggak nyambung ke speaker ya? Atau saya doang nih, saya nggak tahu. Mas Reza dengarnya gimana? Iya, saya juga nggak dengar sih. Suaranya agak pelan. Halo? 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 Lebih keras lagi kali. Halo, halo? Kayaknya mic-nya kali, Mas Setiawan. Iya. Nah, sudah bagus nih. Nah, ya itu tadi bagus tuh tadi barusan. Halo? Ya, oke tuh. Oke. Gimana? Clear ya? Ya, ini bagus nih. Monggo, Wan. Aku sign in dari dua device. Oke. Sorry. Oke, langsung aja kita pada hari yang cerah ini kita akan langsung kenalan sama pembicara kita hari ini. Ini adalah ada dua orang. Satunya Bang Dani, satunya Mbak Nabila. Bang Dani ini partner yang in charge untuk leading tim corporate dan teknologi di KNK Advocates, memberikan jasa kepada klien di isu hukum terkait corporate, komersialisasi kekayaan intelektual, teknologi, media, dan telecommunication. Bang Dani juga sudah memberikan advice kepada klien yang berasal dari luar Indonesia dan Indonesia juga, termasuk isu merger, akuisisi, pendanaan proyek, pendirian perusahaan, shareholder agreement, joint venture, dan isu-isu lainnya. Bang Dani juga berpengalaman di bidang privasi, e-commerce, periklanan, telekomunikasi, dan juga memberikan advice untuk berbagai industri, termasuk platform film, energi, teknologi keuangan, medis, pembayaran, keuangan, transportasi berbasis aplikasi, food and beverage,
industri game, dan lain-lain. Artikelnya tentang masalah teknologi, terutama tentang privasi, telah diterbitkan di Surat Kabar Nasional. Bang Dhani juga kerap menjadi pembicara di berbagai seminar hukum Indonesia, dan kali ini hadir bersama kita yang saat ini sedang menjadi dosen di Universitas Prasetya Mulia. Pembicara kita yang satu lagi masih sama, dari satu kantor yang sama dengan Bang Dhani. Ini merupakan senior associate di KMK, lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bergabung dengan KMK Advocate sejak 2015, memberikan beragam jasa hukum terkait dengan pendaftaran kekayaan intelektual dan komersialisasi kekayaan intelektual untuk berbagai macam klien, seperti aplikasi, kemudian retail perbaikan rumah, kemudian manufaktur rokok, tembakau multinasional terbesar, dan lain-lain. Nggak lama lagi, kita langsung saja masuk ke acara presentasi bagi kawan-kawan yang nanti akan mengajukan pertanyaan. Mohon untuk menulis di kolom chat, nanti akan kita bahas satu persatu setelah materi presentasi selesai dibacakan. Baik, langsung aja Bang Dhani dan Mbak Nabila, silakan dimulai presentasinya. Screen is yours. Monggo silakan Nabila dan Dhani. Oke, sebentar ya slide-nya. Terima kasih Pak Iwan untuk perkenalannya. Terima kasih juga kepada Pak Reza, Pak Joko, dan tim dari SWA Digital untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam Nabila. Saya biasa dipanggil Nabila. Semoga pagi ini rekan-rekan dalam keadaan sehat. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi pada sesi hari ini. Jadi meskipun dalam keadaan pandemi dan harus stay di rumah, semoga kita bisa mengisi waktu dengan sharing session hari ini. Semoga bisa menambah insight juga bagi rekan-rekan sekalian ya. Sedikit perkenalan mengenai law firm kami. Jadi law firm kami ini KMK Advocates berdiri sejak tahun 2011. Founding partners kami Bapak Justisiari dan Ibu Risti itu memang dari awal spesifik menghandle masalah-masalah IP. Pak Justi ini fokus di pekerjaan IP enforcement untuk penegakan hukum litigasi terkait IP, sedangkan Ibu Risti untuk pekerjaan-pekerjaan prosecution seperti pendaftaran, bagaimana pendaftaran dari IP itu sendiri dan advisory terkait IP. Namun sekitar tahun 2017 karena demand dari klien dan market demand juga, kita mengekspansi law firm sehingga kita menambah partner-partner baru dan juga divisi-divisi baru termasuk general litigation dan juga corporate technology. Kebetulan saya juga hari ini didampingi oleh Bapak Dhani Kobrata yang membawahi divisi corporate technology dan juga commercial IP. Oke, kita masuk langsung ke topiknya ya. Kita bahas mengenai IP. Apa itu IP? Jadi secara sederhana, kekayaan intelektual itu merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul tersebut tuh bisa dalam berupa karya-karya bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra. Nah, dari kreativitas intelektual itulah lahir hak untuk dapat dinikmati secara ekonomis. Sebenarnya ini ada banyak ini jenis-jenis kekayaan intelektual. Ada merek, hak cipta, varietas tanaman, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, kita nggak bahas semuanya ya. Hanya yang relevan-relevan aja untuk perusahaan startup. Nah, IP itu sendiri merupakan salah satu aset tidak berwujud yang sangat penting sebenarnya untuk perusahaan startup. Terutama karena perusahaan startup itu full of idea, inovasi, selalu berkembang dan menghasilkan hal-hal baru. Tapi masih juga seringkali para pelakunya sendiri tuh masih belum aware dengan pelindungan atas kekayaan intelektualnya. Masih juga banyak salah kaprah nih yang saya dengar kalau misalnya orang-orang tuh masih sering banget bilang, ya nih saya mau matenin merek saya, atau saya mau daftarin ini dong, mau matenin desain industri saya. Itu sebenarnya dua ruang lingkup yang berbeda, Bapak Ibu. Jadi nanti akan saya bahas satu-satu untuk menghindari ke depannya penggunaan istilah-istilah yang masih suka salah.
Jadi semuanya ini, kecuali varietas tanaman, berada di bawah naungan dan didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia. Oke, next. Kita masuk ke yang pertama. IP yang pertama itu adalah merek. Apa sih itu merek? Merek itu pada intinya merupakan daya pembeda, sebuah tanda untuk membedakan suatu produk, barang, atau jasa. Jadi dalam menjalankan usaha, merek merupakan identitas yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Misalnya kita air minum dalam kemasan gitu kan, mereknya ada banyak, ada Aqua, ada Ades. Terus kalau kita mau pesan layanan ojek online, ada Gojek, ada Grab gitu. Selain sebagai daya pembeda, merek itu juga somehow memberikan jaminan mutu atas suatu produk atau jasa. Misalnya kita mau naik taksi gitu ya, saya tuh akan lebih cenderung untuk pakai Bluebird. Kenapa saya mau pakai Bluebird? Karena kalau Bluebird tuh saya aware kalau supirnya lebih aman, terus rapi, ramah gitu. Jadi terus kalau misalnya mau beli barang gitu, misalnya tas, kenapa saya prefer tas misalnya merek tertentu? Karena meskipun mahal, tapi kualitasnya bagus, sudah terjamin, kulitnya bagus, tahan lama gitu. Lalu setiap permohonan pendaftaran itu kita harus melindungi suatu kelas spesifik dari barang atau jasa. Jadi misalnya kita mau daftarin, jadi Bapak Ibu sudah dari awal identifikasi nih, saya mau jualan misalnya baju, jadi harus didaftarkan spesifik untuk kelas baju pakaian gitu, misalnya di kelas, jadi kita tuh mengadopsi yang namanya niche classification. Totalnya ada 45 kelas, di mana kelas 1 sampai kelas 34 itu untuk jenis barang, sedangkan 36 sampai 45 itu mengcover jenis jasa. Jadi pemohon kalau misalnya mengajukan merek itu berkewajiban untuk menentukan jenis produk barang maupun jasa yang diperdagangkan. Lalu jangka waktu perlindungan merek itu 10 tahun Bapak Ibu dari pertama kali diterima permohonannya, dan sistemnya adalah first to file. Apa itu first to file? Jadi baru mendapatkan perlindungan setelah mereknya diajukan pendaftarannya di DJKI. Kita kalau misalnya kita udah menggunakan nih 2 tahun, 3 tahun, tapi nggak didaftarkan percuma aja karena kita tidak mendapatkan perlindungannya. Terus misalnya kita aware nih, ada pihak ketiga yang pakai merek kita, terus kita mau melakukan, kita tapi belum daftarin nih mereknya. Terus kita mengetahui kalau misalnya ada pihak ketiga yang menggunakan. Itu kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita tidak mempunyai alas hak yang sah. Jadi penting banget untuk mendaftarkan merek dari awal gitu, maksudnya dari udah tahu nih kita pasti mau pakai merek ini, kita harus segera langsung daftarkan karena sistem perlindungannya adalah first to file. Nanti sertifikat mereknya sendiri akan menjadi dasar hukum yang kuat jika terdapat pelanggaran hak oleh pihak ketiga. Terus merek itu memberikan hak eksklusif. Kalau kita udah dapat perlindungan merek ini, kita dapat hak eksklusif untuk menggunakan, mengizinkan, dan melarang penggunaan oleh pihak ketiga. Dan perlindungan merek itu dapat diperpanjang Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu rutin setiap 10 tahun sekali melakukan perpanjangan, maka merek itu akan terus hidup. Next. Oke. Ini ada beberapa merek-merek yang tidak dapat didaftarkan. Yang pertama itu bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ini waktu itu sempat ramai ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu aware ada merek klub, itu mereka menggunakan nama Buddha Bar. Itu jelas-jelas bertentangan dengan ketertiban umum dan agama. Lalu yang kedua, sama atau berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Misalnya Bapak Ibu jualan obat, terus daftarin mereknya obat, itu udah pasti nggak bisa. Terus teh, daftarinnya teh, nama mereknya teh, nggak bisa. Ketiga, sama berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Memuat unsur yang menyesatkan tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Misalnya kalau mie enak atau kecap nomor 1 itu nggak boleh karena memberikan kesan kalau misalnya tentang kualitas dari barang yang kita jual. Yang keempat, memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi. Misalnya kita tahu nih rokok nggak sehat, rokok itu berbahaya gitu bagi kesehatan, tapi kita daftarin merek rokok sehat, itu udah pasti
memuat keterangan yang tidak sesuai. Lalu kelima, itu tidak memiliki daya pembeda. Jadi benar-benar cuma misalnya gambar segitiga atau bulat tanpa ada unsur-unsur yang membedakan dengan yang sudah ada sebelumnya. Yang keenam, kita juga tidak boleh mendaftarkan merek yang merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Seperti contohnya ini logo recycle atau kata recycle itu sendiri. Yang kedua, IP yang kedua itu yang penting juga adalah paten. Paten ini adalah hak eksklusif, kalau pengertian menurut undang-undang adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya khusus di bidang teknologi. Jadi apa sih invensi? Invensi itu merupakan ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Bisa berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan dari produk dan proses. Jadi kita menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya untuk memecahkan suatu permasalahan. Paten sendiri itu ada dua, paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa ini syaratnya adalah merupakan invensi yang baru. Dua-duanya sebenarnya syaratnya sama, invensi yang baru. Apa itu invensi yang baru? Invensi yang baru itu adalah invensi tidak sama dengan teknologi yang ada sebelumnya di dunia. Jadi Bapak Ibu harus make sure sebelum mendaftarkan paten bahwa belum ada nih teknologi yang sama sebelumnya. Nggak cuma dari orang-orang mendaftarkan, tapi misalnya udah dipublikasi gitu, udah ada yang pakai, udah ada yang jual, itu nggak bisa. Jadi sama sekali harus baru. Belum pernah ada yang mendaftarkan dan menggunakan sebelumnya. Perbedaannya adalah kalau paten biasa itu harus mengandung langkah inventif. Apa itu langkah inventif? Langkah inventif itu berarti invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang terkait merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Kayak misalnya TV, ini saya kasih contoh gambar TV. TV kan zaman dulu kan bentuknya tabung gitu ya, mana kepikiran zaman dulu punya TV yang tipis, terus sekarang kan ada smart TV, kita bisa nonton YouTube, bisa melakukan aktivitas melalui TV gitu. Terus kayak misalnya handphone kan dulu juga nggak kebayang kita bisa video call pakai handphone, bisa ngelihat muka di layar, ada kamera, seperti itu. Lalu dapat diterapkan dalam industri. Maksudnya adalah invensi itu harus dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak, berulang-ulang dengan kualitas yang sama. Yang membedakan paten biasa dengan paten sederhana adalah paten sederhana ini bisa pengembangan dari produk atau proses yang telah ada. Jadi nggak perlu mengandung langkah inventif. Perlindungan, jangka waktu perlindungannya pun berbeda. Kalau paten biasa ini 20 tahun, dan agak lebih ribet Bapak Ibu untuk proses pemeriksaannya. Sedangkan paten sederhana jangka waktu perlindungannya lebih cepat, yaitu 10 tahun. Keduanya kalau misalnya masa berlakunya sudah habis, tidak bisa diperpanjang dan akan menjadi public domain, di mana para pihak bisa menggunakan invensi Bapak Ibu setelah jangka waktu perlindungannya habis. Oh ya, paten itu harus didaftarkan juga ya Bapak Ibu. Paten akan terlindungi secara hukum apabila didaftarkan ke DJKI. Jangan sampai invensi dari rekan-rekan itu terpublikasi sebelum didaftarkan, sehingga memungkinkan invensinya dilakukan atau bahkan didaftarkan oleh orang lain. Namun memang ada pengecualian jika publikasinya itu dipamerkan dalam pameran resmi Indonesia maupun luar negeri, digunakan di Indonesia oleh inventornya dengan tujuan penelitian dan pengembangan, atau diumumkan dalam sidang ilmiah dan atau forum ilmiah. Tapi batas waktunya hanya 6 bulan sebelum didaftarkan. Jadi meskipun itu ada jangka waktunya juga. Saya masuk ke IP berikutnya. KI berikutnya adalah desain industri. Apa itu desain industri? Definisi menurut undang-undang adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi.
serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Intinya dari desain industri itu adalah... Bapak, suara Bapak, gimana Kak, cara suara Kak? Halo? Halo, terdengar suaranya? Ya, Ya, lanjut. Oke. Lanjut Mbak Nabila. Oke. Jadi kalau dari desain industri itu poin utamanya adalah kesan estetis. Jadi berbeda dengan paten, kalau paten melindungi fungsi dan dalam bidang teknologi, kalau desain industri itu memberikan harus ada kesan estetis. Jadi kita tidak melindungi fungsinya, hanya kesannya, hanya sisi estetikanya. Dan desain industri juga harus didaftarkan. Akan dapat perlindungan secara hukum apabila didaftarkan juga ke DJKI. Desain yang telah didaftar itu akan mendapat perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak bisa diperpanjang. Dia juga akan memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan memberikan izin kepada pihak lain setelah mendapatkan haknya. Ada pengecualian juga, ini harus baru juga ya Bapak Ibu, jadi tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Jadi itu penting banget untuk sebelum menggunakan itu didaftarkan dulu ke DJKI. Desain yang telah didaftar itu mendapat perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak bisa juga diperpanjang. Jadi kalau masa perlindungannya habis, itu akan menjadi public domain dan para pihak bisa, ada pihak ketiga bisa menggunakannya. Next. Yang berikutnya adalah rahasia dagang. Jadi rahasia dagang ini agak berbeda juga, dia tidak membutuhkan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungannya ini meliputi cara produksi, cara pengolahan, cara penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau usaha. Memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat luas. Berbeda dengan kekayaan intelektual lainnya, rahasia dagang itu tidak didaftarkan dalam daftar umum agar publik tidak dapat mengakses dan mengetahui substansi atau formulasi rahasia dagang. Misalnya kalau rahasia dagang contohnya apa sih? Kayak data-data klien gitu, data-data klien suatu perusahaan, terus misalnya resep dari Kentucky itu kan kita nggak tahu nih, jadi nggak ada yang bisa membuat, kayak beberapa orang mencoba untuk membuat fried chicken, tapi menurut saya sih rasanya nggak ada yang sama ya sama Kentucky gitu. Atau resep Coca-Cola itu nggak ada yang bisa juga membuat mirip-mirip dengan yang diproduksi oleh Coca-Cola sendiri. Biasanya kalau misalnya ini yang penting adalah para karyawan, kalau untuk keep secret adalah perusahaan ini menandatangani non-disclosure agreement dengan para karyawan agar jadi hanya bisa orang-orang tertentu aja nih yang mengakses rahasia dagang itu sendiri. Oke, yang terakhir, yang paling penting adalah hak cipta. Apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karyanya ini diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan. Jadi kalau masih dalam bentuk ide, belum dituangkan menjadi bentuk nyata itu masih belum dapat perlindungan hak cipta. Lalu hak cipta ini merupakan hak eksklusif bagi penciptanya. Ada dalam hak cipta ini ada hak moral dan hak ekonomi. Apa itu hak moral? Hak moral adalah hak untuk dicantumkan namanya saat karya yang dibuat digunakan oleh pihak lain. Jadi hak ini akan selamanya melekat pada pencipta. Dan satu lagi adalah hak ekonomi, adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta. Ini apa sih yang dilindungi dari hak cipta? Ini contoh-contohnya, ada buku dan karya tulis, musik, karya fotografi, drama dan koreografi, audiovisual, program komputer, software, aplikasi, itu mendapat perlindungan hak cipta, karya seni rupa, dan masih ada beberapa lainnya. Hak cipta ini yang lumayan sering ya, yang paling utama dari hak ciptaan yang dilindungi. Hak cipta ini didapatkan secara otomatis setelah suatu karya dipublikasikan. Lama perlindungannya juga beragam Bapak Ibu, sesuai dengan perwujudan karya ciptanya. Misalnya perlindungan seumur hidup plus 70 tahun itu setelah pencipta meninggal untuk karya-karya berupa buku, lagu atau musik, lukisan, tari, drama, peta, seni motif, dan karya-karya sejenis.
Sedangkan untuk software, untuk fotografi, sinematografi atau film, terjemahan, adaptasi itu hanya 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Sebagai kreator yang paling penting adalah untuk ini kan karena sifat pendaftarannya itu tidak wajib ya Bapak Ibu. Jadi sebagai seorang kreator itu penting sekali untuk dapat mendokumentasikan seluruh karya yang dibuat sebagai bukti kalau Bapak Ibu ini adalah pencipta karya yang asli. Bisa dengan menggugah ke media sosial, website. Jadi pokoknya diinventorir semuanya per tanggal. Misalnya ini kita publikasiin ini tanggal segini, pokoknya ada data yang lengkap mengenai kapan tanggal karya-karya tersebut dipublikasi. Berbeda dengan KI lain yang harus didaftar, ini tidak melalui tahap pemeriksaan, jadi hanya dicatatkan. Dan itu sifatnya juga tidak wajib. Prinsipnya adalah pencatatan tadi. Pencatatan hak cipta bersifat sebagai pendukung namun merupakan bukti yang valid, prima facie evidence. Jadi misalnya Bapak dan Ibu ini memutuskan untuk mencatatkan ke DJKI. Bukti pencatatannya ini, surat pencatatannya ini akan menjadi bukti yang kuat di pengadilan. Jadi kalau misalnya ada sengketa di kemudian hari, yang memegang surat pencatatan adalah yang dianggap pengadilan sebagai pemegang hak cipta yang sebenarnya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Kecuali ada yang bisa membuktikan bahwa dia bukan pemilik aslinya. Oke. Ini contoh betapa pentingnya perlindungan terkait IP dan perlindungan tanda tangan terkait klausul-klausul IP. Yang pertama ini H&M Bapak Ibu. H&M itu waktu pertama kali sebelum entering market Indonesian market, mereka tuh belum punya pendaftaran untuk toko dengan kata H&M. Jadi kalau di Indonesia ini sebagai pengetahuan aja banyak sekali yang namanya trademark squatter. Apa itu trademark squatter? Jadi orang-orang di Indonesia nih aware misalnya ada merek-merek terkenal di luar negeri yang belum didaftarkan. Mereka sengaja nih daftarin karena prinsip kita tadi kan first to file. Mereka daftarin nih merek-mereknya. Terus nanti kalau yang pemilik aslinya mau datang ke Indonesia, mereka akan ketahan kan, karena udah ada yang daftarin. Dengan asumsi nanti yang pemilik aslinya tuh akan beli ke mereka. Jadi itu banyak juga nih trademark squatter. Ini salah satu korban dari trademark squatter kasus H&M ini. Terus mereka ini sempat tidak bisa masuk ke Indonesia, jadi mau nggak mau mereka membeli mereknya dari trademark squatter. Jadi mereka sempat ketahan tuh mau masuk ke Indonesia karena nggak punya pendaftarannya untuk pendaftaran toko. Kata H&M untuk toko. Lalu yang kedua adalah pentingnya jadi di perjanjian dengan karyawan itu harus ada klausul mengenai IP. Jadi kita sempat membantu case di mana suatu karyawannya itu saat masih menjadi pegawai dari suatu perusahaan, mereka mendevelop suatu software. Terus softwarenya ini karena kalau menurut Undang-Undang Hak Cipta, pasal yang menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pihak yang membuat softwarenya dalam hubungan kerja adalah yang menciptakan softwarenya, bukan perusahaan yang punya haknya. Jadi begitu karyawannya keluar, mereka menggugat perusahaan ini dengan ganti rugi yang cukup besar karena mereka udah karyawannya udah keluar, tapi si perusahaannya masih tetap menggunakan gitu. Jadi ada klausul-klausul penting yang harus diatur dalam perjanjian tenaga kerja yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Daniko Brata. Oke, terima kasih Nabila, terima kasih Mas Iwan, dan juga selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam webinar ini. Saya mungkin tadi rekan saya Nabila sudah menjelaskan mengenai macam-macam IP gitu ya. Apa saja sih hak kekayaan intelektual yang mungkin, karena saya tahu nih rekan-rekan kebanyakan di sini adalah startup gitu ya, perusahaan startup digital. Rekan-rekan akan bisa tahu gitu ya dari penjelasan dari Nabila tadi apa aja sih gitu nanti karya-karya atau produk-produk yang akan dikeluarkan oleh rekan-rekan semua itu nanti bisa dilindungi oleh haki apa aja. Apakah itu tadi mungkin merek, paten gitu ya, atau desain industri atau hak cipta. Nah, saya akan menjelaskan beberapa
tips-tips lah gitu ya, atau beberapa common mistakes yang sering kita temui gitu di dalam pengelolaan haki oleh startup. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu mengapa penting sih gitu buat startup untuk melindungi haki. Kenapa sih startup itu sangat harus gitu, apalagi dalam early stage-nya, untuk memperhatikan juga nih bagaimana hakinya dilindungi. Pertama adalah tentu saja perlindungan hukum. Karena ketika suatu startup misalnya meluncurkan produk tertentu, kita kan ingin produk itu bisa bisa diakui secara hukum. Kita ingin tahu status hukumnya apa. Misalnya katakanlah merek gitu. Tadi Nabila juga sempat menjelaskan merek tadi H&M gitu ya. H&M itu dia punya mereknya, tapi ketika dia tidak mendaftarkan, dia tidak memperhatikan hakinya, itu dia tidak punya perlindungan hukum. Akhirnya orang lain bisa menggunakan merek itu. Nah, ini sama dengan startup. Kalau misalnya startup punya produk, katakanlah produk digital ABCD, atau mereka juga punya brand gitu ya, brand besarnya A misalnya. Kalau misalnya startup itu tidak mendaftarkan atau tidak berusaha untuk melindungi hakinya, maka tidak mendapat perlindungan hukum gitu loh. Atau bahkan bisa juga nanti ketika dia menggunakan satu merek tertentu tapi dia tidak melindungi dan merek itu mirip dengan merek pihak lain gitu ya, atau haki pihak lain, itu bisa dianggap justru kita melanggar haki pihak lain gitu loh. Nah, itu pentingnya bagi startup. Kedua adalah untuk valuasi. Karena dengan adanya perlindungan hukum ini, status hukumnya jelas, status kepemilikannya jelas. Misalnya startup itu punya inovasi di bidang platform tertentu lah gitu. Platform e-commerce katakanlah. Nah, itu kan suatu software kan sebenarnya. Suatu software yang dilindungi oleh hak cipta. Kalau misalnya kita tidak benar-benar melindungi, nah nanti bisa saja software itu dianggap dimiliki oleh pihak lain atau diklaim oleh pihak lain. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tentu saja berpengaruh kepada valuasi perusahaan tersebut, gitu kan? Karena kan yang namanya startup, apalagi kita ngomong startup digital itu software gitu, terutama merupakan salah satu yang paling penting gitu. Jangankan software, misalnya startup di bidang konten, podcast gitu, atau misalnya konten-konten video gitu ya. Nah, itu kan juga hal-hal yang dilindungi oleh hak cipta. Kalau misalnya tidak kita lindungi aset itu, dan konten-konten kita nanti diklaim oleh pihak lain sebagai punya dia, tentu saja investor akan melihat ini sebagai suatu risk, sebagai suatu liability gitu ya. Kalau misalnya udah ada pertimbangan risk dan benefit, ya tentu saja akan mempengaruhi valuasi dari perusahaan tersebut. Next. Nah, apa yang harus diperhatikan oleh startup pertama kali ketika mereka mendirikan atau ketika suatu startup itu beroperasi lah. Pertama, ya tentu saja harus identifikasi jenis-jenis haki apa saja yang dimiliki oleh startup tersebut. Nah, misalnya rekan-rekan punya startup di bidang konten gitu ya, di bidang video, bikin video dan lain-lain. Nah, itu harus diidentifikasi. Kira-kira saya punya kekayaan intelektual itu apa aja. Tadi kan sudah dijelaskan tuh sama Mbak Nabila gitu ya. Ada misalnya yang namanya trade secret, ada yang namanya paten, ada yang namanya copyright atau hak cipta, industrial design, merek. Nah, kita harus bisa memilah-milah. Oh, konten ini kita punya video, kita punya lagu, kita punya musik gitu ya. Nah, ini dilindungi oleh hak cipta. Oh, nanti kita juga punya brandnya nih untuk nama program ini misalnya. Nah, brandnya ini nanti bisa dilindungi oleh merek gitu ya. Nah, atau misalnya suatu startup bergerak di bidang software gitu, platform tertentu, platform musik gitu misalnya, atau mungkin platform e-commerce. Nah,
platformnya sendiri kan merupakan software. Software juga dilindungi oleh hak cipta. Atau ketika misalnya mereka bikin suatu invensi yang tadi dijelaskan gitu ya, itu juga bisa mungkin dilindungi oleh paten. Jadi penting buat perusahaan-perusahaan startup itu untuk menentukan, oh produk kita ini apa aja, dan produk ini masing-masing dilindungi oleh apa. Tujuannya apa? Ada dua. Pertama adalah untuk inventarisasi aset haki perusahaan. Jadi kita tahu nih, perusahaan itu punya asetnya apa aja, aset hakinya gitu ya. Oh, kita punya hak cipta atas ini, kita punya paten atas ini, kita punya merek atas ini. Nah, ini kan penting tadi seperti saya bilang, karena kalau kita jelas nih, kepemilikan hukumnya jelas, status hakinya jelas, dan itu dianggap punya kita, tentu saja itu mempengaruhi valuasi dari aset perusahaan kita. Gitu. Kalau misalnya itu tidak jelas, nah itu akan susah, karena ada juga beberapa kasus gitu yang saya lihat investor itu jadi apa ya, jadi ragu-ragu untuk memberikan investasi gitu kepada perusahaan, karena tidak jelas nih sebenarnya ini punya siapa misalnya ketika mereka bilang, oh kita punya software ini gitu, kita punya platform ini, tapi ketika status hukumnya tidak jelas, tentu saja investor tidak berani gitu ya untuk mengambil resiko untuk memberikan investasi, karena siapa tahu misalnya suatu saat nanti ketika udah diinvestasi ternyata softwarenya diklaim oleh pihak lain gitu misalnya, atau gambarnya diklaim oleh pihak lain gitu ya. Nah itu kan jadi resiko tersendiri gitu loh buat investornya. Kedua, kenapa penting untuk mengidentifikasi jenis hak itu adalah untuk menentukan langkah perlindungannya apa. Karena masing-masing hak intelektual itu beda-beda. Katakanlah misalnya merek dan paten. Merek dan paten itu kan harus didaftarkan. Kalau misalnya kita tidak mendaftarkan, tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Nabila tadi gitu kan, kalau kita tidak mendaftarkan, maka kita tidak mendapat perlindungan. Gitu. Nah, atau kalau misalnya kita menemukan hak cipta, wah ini ternyata produk ini dilindungi oleh hak cipta. Gitu. Nah, cara perlindungannya berbeda lagi. Gitu. Kalau hak cipta itu kan tadi dia dilindungi ketika barang itu fixated gitu, terbentuk, ada, diwujudkan kalau bahasa undang-undangnya. Nah itu tidak perlu pendaftaran, tapi untuk memperkuat kita bisa melakukan pencatatan terhadap hak cipta, karena kan hak cipta itu kan tidak perlu pendaftaran, ketika barang itu jadi kita udah punya hak cipta atas itu gitu loh. Jadi tidak perlu pendaftaran. Nah ini beda. Atau misalnya itu kita anggap sebagai trade secret atau rahasia dagang. Kalau misalnya kita anggap rahasia dagang ya harus kita jaga kerahasiaannya gitu. Tidak boleh kita disclose ke pihak-pihak yang dianggap umum lah gitu. Karena kalau misalnya ketika kita disclose itu bisa dianggap sebagai status dari rahasia dagangnya bisa hilang gitu. Nah, itulah pentingnya kenapa startup itu perlu untuk mengidentifikasi jenis-jenisnya. Karena beda-beda jenis haki, perlindungannya pun berbeda-beda juga gitu. Nah, itu yang pertama gitu ya, yang mungkin kita di kantor juga sering melihat gitu, beberapa perusahaan yang baru itu mereka sendiri bingung sebenarnya kita punya asetnya apa gitu, karena ya itu karena memang tidak dengan haki dan mereka tidak tahu ini tuh masuknya kemana gitu. Next. Kedua, tadi juga sempat disampaikan juga oleh Mbak Nabila gitu ya, mengenai klausul pada kontrak. Nah, penting buat startup terutama yang baru-baru gitu yang baru ini, untuk memperhatikan klausul haki atau hak kekayaan intelektual pada kontrak, baik dengan pihak ketiga maupun karyawan. Karena kan yang namanya satu perusahaan itu tentu saja mereka ketika membuat suatu ciptaan gitu ya, suatu produk, suatu invensi itu mereka pasti membutuhkan pihak lain. Nggak selalu foundersnya yang bikin gitu, atau nggak selalu direkturnya, kan pasti ada karyawannya atau mungkin di outsource ke pihak ketiga. Nah khusus untuk hak cipta nih, saya bicara hak cipta ini juga sesuatu yang sering terjadi gitu ya di dunia prakteknya. Tadi sempat diceritakan juga oleh Mbak Nabila, kita pernah punya klien gitu, perusahaan telekomunikasi yang
cukup besar lah gitu ya di Indonesia. Mereka bikin satu produk digital, satu produk platform itu dibikin oleh karyawannya. Nah, ketika karyawannya keluar karena ada masalah, terus tiba-tiba karyawannya ngeklaim, wah itu platform punya saya gitu. Itu software-nya punya saya karena saya yang bikin. Nah, masalahnya adalah pasal 36 di Undang-Undang Hak Cipta kita itu memberikan dasar buat orang-orang ini gitu. Untuk karyawan ini atau untuk pihak ketiga mengklaim bahwa mereka memiliki hak cipta atas suatu ciptaan tersebut. Walaupun misalnya mereka statusnya adalah karyawan. Nah, itulah pentingnya kenapa harus ada perjanjian antara pengusaha atau perusahaan gitu ya, dengan karyawannya. Paling tidak misalnya di dalam perjanjian kerja, ketika kita bicara dalam konteks karyawan gitu ya. Dalam perjanjian kerja harus ada tuh pasal mengenai bahwa semua ciptaannya hakinya akan ke siapa gitu. Atau ketika kita mengoutsource ke pihak ketiga, misalnya kita minta pihak ketiga untuk membuatkan sesuatu kepada kita gitu ya. Nah, kita juga harus jelas di situ siapa yang punya kepemilikan atas ciptaan tersebut. Tuh, jangan sampai nanti kita bikin terus mereka juga mengklaim. Akhirnya kalau misalnya itu terjadi kan berarti akan ada dispute gitu, dan ini akan lebih kompleks lagi, kita bisa kalah, terus walaupun mungkin kita menang tapi kan tetap harus mengeluarkan legal cost yang gede dan lain-lain. Jadi penting sekali untuk melakukan preventif. Founders mulai memperhatikan nih klausul-klausul terkait dengan terkait dengan haki, karena memang di Indonesia itu sistemnya by default itu segala sesuatunya kalau kita ngomong hak cipta itu dimiliki oleh pihak yang membuat, walaupun dia bekerja sebagai karyawan. Nah, ini beda mungkin kalau di luar negeri kayak di US gitu, sistemnya adalah siapa yang walaupun mereka membuat sendiri, tapi ketika pembuatan ciptaan itu atau produk tersebut dalam selama durasi employment gitu ya, dalam hubungan tenaga kerja, itu akan dimiliki oleh perusahaannya. Kalau di Indonesia terbalik gitu. Terus sebabnya kalau di Indonesia kita perlu lebih memperhatikan lagi gitu ya. Kemudian yang terakhir next adalah terkait dengan status haki suatu produk tertentu. Yang namanya startup kan kita pasti akan mengeluarkan produk tertentu. Kita akan mengeluarkan produk tertentu yang akan digunakan gitu ya, yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, penting sekali gitu buat startup untuk memperhatikan dulu status dari haki dari produk tersebut. Kita pernah punya pengalaman, kenapa kita masukkan ini sebagai salah satu tips, kita pernah punya pengalaman salah satu startup yang sekarang udah gede gitu ya di Indonesia. Mereka punya banyak produk, mereka keluar produk A, B, C, D gitu ya. Banyak sekali lah produknya, produk digitalnya. Kemudian ada salah satu produk tersebut tiba-tiba ngetop. Wah, dikenal di seluruh Indonesia gitu. Dan jadi household names lah. Semua orang tahu gitu. Nah, ketika itu terjadi, banyak orang-orang iseng, pihak-pihak iseng itu mereka pakai namanya, dimirip-miripin gitu ya. Misalnya nama brandnya Ana gitu ya, dibikin jadi Ane gitu kan. Itu kan jadi orang agak-agak bingung gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika produk ini di launch, itu mereka tidak melakukan pendaftaran. Paling tidak mereknya. Gitu. Mereknya tidak mereka lakukan pendaftaran. Akhirnya apa? Ketika ada pihak lain menggunakan merek yang mirip dengan kita dan membingungkan konsumen kita tidak punya dasar gitu untuk meminta pihak ini untuk tidak menggunakan merek ini. Nah, itu adalah suatu pelajaran gitu yang mungkin bisa yang dipetik juga gitu mungkin oleh teman-teman startup, belajar dari pengalaman dulu bahwa penting nih kalau sebelum kita launch produk kita tentukan dulu status hakinya.
bukan hanya merek ya, bisa saja misalnya terkait dengan paten. Kita harus protect juga dulu produk kita, paten kita. Oh, ini kita akan bikin suatu invensi gitu ya, akan bikin suatu invensi sepeda bisa terbang gitu misalnya ya. Kita mau launch, tiba-tiba udah terkenal tapi kita tidak punya pelindungan, ada pihak lain yang mencontek teknologi kita dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ini gunanya kita lakukan pendaftaran dulu. Dan harus diperhatikan sebelum kita melaunch produk. Gitu. Nah, yang kedua adalah harus dilakukan penelusuran juga. Pertama tadi kita untuk mencegah pihak lain untuk menggunakan merek atau paten kita. Nah, ini kita untuk mencegah supaya kita tidak melanggar pihak lain. Misalnya merek gitu. Kita pengen launch produk dengan brand Jody gitu misalnya ya. Kita mau bikin produk brandnya Jody. Ternyata ada juga produk yang lain udah terdaftar mereknya Jody juga cuma pakai Y gitu. Nah, itu kan bisa terjadi kesamaan tuh pada pokoknya. Kalau misalnya kita launch, tiba-tiba ada yang punya merek terus gugat kita karena dia bilang, loh, kok kalian menggunakan merek yang punya kita yang sudah terdaftar, itu kan pelanggaran merek. Nah, itu jadi masalah juga gitu. Jadi penting juga buat perusahaan-perusahaan startup ketika meluncurkan produk untuk melihat kira-kira nama produk ini akan melanggar pihak lain juga gitu, atau mungkin paten kita, apakah ini sebenarnya udah ada kan, kalau kita bikin yang baru ini kira-kira melanggar nggak gitu. Nah, itu beberapa poin yang penting juga. Nah, mungkin saya akan share dulu 3 ini kali ya, beberapa tips yang harus diperhatikan nih oleh founder sebelum meluncurkan produk atau ketika mereka mengoperasikan atau menawarkan produk ke masyarakat. Karena saya tadi diminta oleh Mas Reza untuk jangan terlalu panjang katanya karena nanti akan banyak pertanyaan. Jadi mungkin dari saya dan Nabila itu dulu, dan saya akan beri kesempatan untuk rekan-rekan semua untuk bertanya lah kepada kita mengenai isu-isu haki di dunia startup. Demikian dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Iwan. Mas Iwan sepertinya masih di mute. Masih mute, Wan? Iwan masih mute, Wan? Wan, mute, Wan. Gimana nih? Iwan. Oke. Ini karena Iwan masih mute, tapi dia nggak bisa mendengar kita juga. Coba mungkin sambil Umar tolong kontak sama Iwan ya, atau kasih tahu suaranya nggak kedengeran. Saya coba bantu Mas Iwan untuk kita langsung masuk ke sesi tanya jawab nih ya. Pertama-tama terima kasih kepada Mas Nabila dan Mas Dani atas presentasinya yang luar biasa. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Mas Alfat Fauzi. Mas Alfat Fauzi. Pertanyaannya adalah, rekan dari Mas Alfat ini adalah orang yang bergerak dalam bidang arsitektur. Dulu saat itu ada sebuah perlombaan desain arsitektur di Jawa Timur oleh Pemkot, salah satu Pemkot di sana. Ketika sudah disubmit untuk ikut lomba, ternyata lomba tersebut dibatalkan. Batal nih, udah submit. 1 tahun kemudian ditemukan bahwa desain arsitektur yang telah disubmit itu, padahal lombanya batal, dibuat dan menjadi bangunan di kota tersebut tanpa ada notifikasi walaupun persetujuan dari rekan saya. Apa langkah hukum yang dapat dilakukan? Mohon masukannya. Monggo, Mas Dani dan Mbak Nabila.
Gimana Mbak Nabila mau menjawab? Oke, sebenarnya arsitektur itu masuk ke ranah hak cipta sih, udah masuk ke ranah hak cipta. Saya mau tanya dulu sih sebenarnya sama Pak Alfat, ada ini nggak, waktu submission itu ada bukti-buktinya nggak? Maksudnya kayak rekan Bapak tuh kira-kira yakin nggak ini benar-benar punyanya rekan Bapak, ada di detail gitu tanggal berapa, ikut lombanya, submissionnya apakah lengkap, data-data informasinya. Sebenarnya itu masuk. Untuk dokumen-dokumen terkait itu pada waktu pendaftarannya sendiri itu ada pemberitahuan dari dosennya gitu biasanya Mbak. Nah dari dosennya itu dia diminta untuk mengikuti lomba. Nah setelah itu dikirimkan file dalam bentuk apa ya? Kalau orang yang itu kayak AutoCAD gitu ya, file-file AutoCAD gitu-gitu sudah dikirimkan melalui email dari rekan saya ke mereka. Oke. Sebenarnya ini sih, first step-nya kalau sebelum masuk ke litigasi, sebaiknya bisa ini sih, coba untuk kirim seperti warning letter gitu, bukan warning letter, kayak surat menyatakan bahwa saya pemilik dari hak cipta karya arsitektur, saya memahami bahwa, jadi dikasih tahu nih runutannya gimana ceritanya. Udah saya ikut lomba, terus saya aware nih kayaknya desainnya digunakan nih untuk suatu bangunan, itu bisa kirim bersurat dulu sih sebelumnya. Bersurat dulu, info kronologisnya bagaimana, dokumen-dokumen disubmit juga. Nanti kalau misalnya ternyata masih belum ada tanggapan, sebenarnya bisa juga langsung mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta sih ke pengadilan niaga nantinya. Mungkin Pak Dani ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi gini, emang ini permasalahan kayak gini tuh permasalahan yang sering banget terjadi gitu ya. Bukan hanya terkait arsitektur, tapi misalnya ada yang punya gambar gitu, kadang-kadang ada ikut sayembara gambar, dia nggak menang tapi ternyata gambarnya yang dipakai, desainnya yang dipakai. Ini udah sering terjadi gitu. Nah, kalau kita lihat itu kan arsitektur itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Nabila itu, tadi arsitektur kan memang suatu karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta. Nah, artinya apa? Artinya kalau itu merupakan karya cipta dan ada hak ciptanya, orang yang dianggap sebagai pemegang hak ciptanya, yaitu teman Mas Alfat tadi, itu punya hak eksklusif untuk mengeksploitasi gitu ya, baik secara ekonomi maupun moral, karya arsitek tersebut. Pihak lain kalau mereka mau menggunakan arsitektur itu harus dapat izin. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika kita submit itu ke Pemprov gitu ya atau ke Pemkot itu merupakan tindakan kita memberikan izin pada Pemprov untuk menggunakan? Enggak, belum tentu gitu. Kita kan misalnya kita submit karena kita ingin ikut lombanya. Tapi kan kita tidak memberikan izin gitu. Nah, ketika mereka melakukan itu bisa saja bilang bahwa memang telah terjadi pelanggaran hak cipta gitu, dan temannya Mas Alfat kalau misalnya mau memperkarakan ini gitu ya, udah kayak aduh kesel banget nih gitu, harus memperkarakan. Nah, itu suatu hal yang sangat mungkin sekali bisa dilakukan secara hukum sebenarnya. Tadi mungkin disampaikan oleh Bila bisa tergantung gitu, bisa dituntut gitu ya, bisa minta ganti rugi atau bisa mau dilaporin ke polisi juga bisa kalau mau gitu kan, atau mau sebenarnya ya mau damai-damai aja, udah kita kirim surat aja kasih saya kompensasi atau ya jangan dipakai itu arsitekturnya karena saya nggak izin gitu. Seperti itu Mas Alfat. Ya, terima kasih Mbak Nabila, Mas Dani. Oh ya, boleh nambahin bentar? Boleh. Ya. Seberapa persentasenya kira-kira kalau misalkan ada perubahan? Jadi dalam arsitektur tersebut ternyata ada beberapa perubahan, misalkan yang awalnya tidak ada contoh tidak ada bunga di sebelah situ gitu ya, taman-taman bunga, terus ditambahkan taman-taman bunganya. Tapi secara keseluruhan itu menyerupai desain awalnya gitu. Apakah hal tersebut termasuk sebagai pelanggaran hak cipta juga? Nah, ini sebenarnya suatu yang subjektif gitu ya. Bukan berarti kalau misalnya kita bikin perubahan sedikit itu jadi nggak melanggar hak cipta gitu. Misalnya saya bikin novel Harry Potter gitu ya, bukan Potter.
Apakah itu merupakan pelanggaran hak cipta? Bisa saja gitu, walaupun udah saya ubah sedikit-sedikit. Tapi kan orang bisa melihat bahwa memang ini diambil dari salinan misalnya buku Harry Potter. Sama dengan ini merupakan ambil dari desain arsitektur ini gitu. Jadi memang tidak harus plek-plekan 100%. Tapi kalau misalnya kita bisa membedakan bahwa ini emang